Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati baitnya, dan menikmati baitnya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami semua merindukan dan menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Yang mulia, hamba hanyalah alat. Taruhlah setiap perkataan kebenaran firman-Mu di dalam lidah bibir mulut hamba-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan merupakan kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Roh Kudus Tuhan urapi kami semua. Dan biarlah saat ini kami semua mau duduk diam di hadirat Tuhan dan menantikan Bapa berbicara bagi kami. Kuduskan segenap kehidupan kami ya Bapa,
Maafkan ketidaktepatan hidup kami, supaya ketika kami ada di hadapan Bapa, kami ada dalam kesucian kekudusan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama ini tentu kita sudah sering mendengar cerita atau kesaksian tentang orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan. Baik itu hamba-hamba Tuhan atau orang biasa sekalipun, kita sudah seringkali mendengar kesaksian-kesaksian seperti itu. Dan jujur, ketika kita mendengar kesaksian seperti itu, ketika seorang hamba Tuhan bersaksi bahwa ia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, nah saudaraku, tanpa sadar seringkali kita lalu mengagumi hamba Tuhan tersebut. Kita akan memandang hamba Tuhan tersebut sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan atau orang yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, apakah itu sesuatu yang luar biasa? Kita harus menyadari sebagai orang percaya bahwa siapa saja bisa berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu ada buat semua orang yang mau datang dan senantiasa mau mencari Dia. Dengar itu? Tuhan itu selalu ada buat semua orang, buat saudara dan saya yang senantiasa mau datang mencari Dia. Perhatikan itu saudaraku. Kalau kita melihat Mazmur 34 ayatnya yang kelima, firman Tuhan katakan begini, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Perhatikan itu saudara. Aku telah mencari Tuhan dan Ia menjawab aku. Nah, kalau selama ini kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, bukan karena Tuhan tidak mau menjumpai kita, tetapi persoalannya itu adalah apakah kita memiliki keinginan hati untuk datang mencari Tuhan atau tidak. Kalau kita mau mencari Tuhan, maka Tuhan juga akan menjumpai kita. Jadi perjumpaan dengan Tuhan yang sering kali kita dengarkan lewat kesaksian-kesaksian hamba Tuhan atau orang-orang lain yang bersaksi ia berjumpa dengan Tuhan, saya mau katakan saudaraku, itu bukanlah sesuatu yang spektakuler, bukan. Itu hal biasa. Artinya kalau setiap hari kita secara pribadi memiliki persekutuan dengan Tuhan secara terus-menerus, kita merindukan Tuhan lebih daripada apapun yang kita rindukan di dunia ini, kita menjadikan Tuhan satu-satunya kesukaan hidup kita, maka saya mau katakan, saudara pasti akan bisa berjumpa dengan Tuhan. Saudara pasti akan bisa mengalami Tuhan seperti orang lain juga mengalami Tuhan. Saudaraku, kenapa selama ini kita tidak bisa mengalami Tuhan secara real? Secara pribadi, kenapa kita belum bisa berjumpa dengan Tuhan atau mengalami Tuhan? Persoalannya hanyalah satu. Selama ini sebagai orang percaya, kita hidup hanya mau memanfaatkan Tuhan. Dengar itu. Kita hidup hanya mau memanfaatkan Tuhan. Artinya kita datang kepada Tuhan hanya untuk membawa beban hidup kita, persoalan hidup kita, masalah hidup kita. Dan kita minta supaya Tuhan menyelesaikan semua persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi, masalah hidup yang kita hadapi, beban hidup yang kita hadapi. Apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, kita mau supaya Tuhan cukupi. Ini kan namanya kita memanfaatkan Tuhan. Jadi kita menjadi orang percaya yang hanya ingin memanfaatkan kuasa Tuhan demi kepentingan diri kita. Tetapi secara pribadi kita tidak memiliki rasa haus, rasa lapar akan Tuhan secara benar. Kita tidak benar-benar mau mencari Dia, saudaraku. Saudara, jadi kalau kita hanya menjadi orang percaya yang hanya mau memanfaatkan kuasa Tuhan saja, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kita tidak memiliki rasa hormat yang pantas terhadap Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kalau kita hanya mau memanfaatkan kuasa Tuhan,
kita sedang tidak memiliki rasa hormat yang pantas terhadap Tuhan. Padahal sebagai orang percaya, kita harus tunduk sepenuhnya di dalam pengaturan Tuhan, ya. Bukan sebaliknya, kita mau mengatur Tuhan sesuka hati kita. Saudaraku, oleh sebab itu, kalau kita benar-benar rindu memiliki perjumpaan dengan Tuhan, ya, kalau kita benar-benar rindu menikmati Tuhan secara real, maka kita harus memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan, rasa lapar dan haus akan kebenarannya. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Perhatikan itu. Saudaraku, kita harus melihat kebenaran firman Tuhan ini sebagai janji Tuhan. Artinya Tuhan mau menjumpai kita semua kalau kita mau datang mencari Dia. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan hanya mau menjumpai hamba Tuhan A atau hamba Tuhan B atau si A atau si B. Jangan pernah berpikir seperti itu, saudaraku. Tuhan mau menjumpai kita semua kalau kita mau mencari Dia. Nah, persoalannya adalah dalam hari-hari hidup kita yang kita jalani itu, apakah kita mau menyediakan waktu yang terbaik, waktu yang khusus untuk duduk diam di kaki Tuhan atau tidak? Kalau kita tidak membiasakan diri untuk setiap hari duduk diam di kaki Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Jadi kalau kita punya kerinduan untuk benar-benar mengalami Tuhan, maka mari sediakan waktu hidup kita setiap hari untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun mezbah doa secara pribadi, dan membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kita secara pribadi. Percayalah, ketika kita melakukan itu setiap hari terus menerus, maka suatu saat nanti kita akan bisa mengalami Tuhan di hadirat-Nya. Kita harus belajar untuk duduk diam di hadirat Tuhan. Jangan membawa persoalan hidup kita, tetapi kita datang tersungkur di kaki Tuhan. Dan tentu saudaraku, kita harus memiliki kerinduan yang dalam akan Tuhan. Dan kerinduan itu harus lebih daripada kerinduan kita terhadap apapun yang kita ingini di dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya firman Tuhan katakan begini, Ibrani 13 ayat 15, Ibrani 13 ayat 15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Percayalah, orang yang rindu berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan pun memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan anak-anak-Nya. Saudara, kita bisa melihat kisah orang-orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Tuhan pun merindukan mereka. Henok bergaul dengan Tuhan ratusan tahun. Artinya di dalam hidup Henok tidak ada lagi yang lebih berharga selain bergaul dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita juga harus memiliki kerinduan seperti ini. Dan pada akhirnya kita tahu, dalam kisah itu pun Henok terangkat atau diangkat oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mulai membiasakan diri untuk terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Percayalah, orang yang hari ini membangun persekutuan dengan Tuhan, maka sampai di kekekalan nanti dia pun akan dikenal oleh Tuhan. Tetapi jikalau kita saat ini tidak pernah memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka di balik kematian nanti Tuhan pun tidak akan pernah mengenal kita sebagai orang-orang yang memiliki kerinduan akan Dia. Kalau Tuhan tidak mengenal kita, berarti kita akan terbuang dari hadirat Tuhan sampai selama-lamanya. Persoalannya adalah terbuang dari hadirat Tuhan berarti terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Dan itu sangat mengerikan, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari biasakan diri kita untuk setiap hari
memiliki waktu secara khusus, membangun persekutuan dengan Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, setialah kepada Tuhan sampai waktu Tuhan tiba bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.